akan memandu acara kita Kalimata sama beli nama pada malam transformer hari ini ya, Zoom kita malam hari ini. Senang sekali diberikan kesempatan. Hopefully nanti Zoom kita malam hari ini berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Kita juga excited ya karena malam hari ini kita ada pembicara yang sangat luar biasa kepada Ibu Teresia Wiwit. Terima kasih. Oh ya, sebelum kita nanti lanjut ke acara selanjutnya, saya mau menghimbau kepada Bapak Ibu semua yang mungkin namanya belum diganti atau belum sesuai dengan format, nanti bisa diberikan nama strip, kemudian nama SM terdekatnya, kayak gitu. Baiklah, sebelum kita mungkin masuk kepada penyampaian materi, kita akan menyampaikan hmm, visi misi Atomi ya. Mungkin boleh di-share screen dulu. tadi dulu. Baik, kita mau membacakan moto dari pantang dan keras. Oke, dengan posisi tangan seperti ini, sama-sama ya, kita mau menyampaikan moto Atomi. Hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Menghargai semangat, Menghargai Semangat, menciptakan menciptakan visi, visi, mengikuti mengikuti keyakinan, keyakinan, menyanyi dengan rendah beri hati. dengan kerendahan Ayo, hati. ayo, Ayo, bisa. ayo, ayo, bisa. 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 Oke, terima kasih. Eh, baiklah, selanjutnya hari ini kita spesial ya, materi yang kita yang akan kita bahas itu mengenai kesensitifan saat kita menyikat gigi. Jadi hari ini aku pribadi excited karena aku pribadi sangat mengetahui produk yang satu ini. Setiap kali sikat gigi selalu bisa mengeluarkan namanya darah gitu. Jadi hari ini kita akan dipandu langsung, diberikan materi langsung oleh Ibu Teresia. Ya, nanti akan banyak materi-materi, ada banyak hal-hal yang akan kita pelajari juga, penyebab-penyebabnya dan solusinya. Baiklah, tanpa berlama-lama kepada Ibu Teresia, Wiwit, waktu dan tempat saya persilakan. Oh ya, sebelumnya nanti kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom chat dengan cara raise hand dulu, atau nanti boleh tanya langsung kepada Ibu Teresia, tetapi dengan catatan setelah materi selesai. Dan jangan lupa juga untuk absen nanti. Oke, sekian dari saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Senyum itu, senyum manusia itu harus manis ya. Eh, Senyum manusia akan lebih manis lagi kalau giginya itu deret-deret putih, bersih, terus seperti apa anggun ya tadi ya. Kalau kita ketawa atau apa gitu kelihatan putih, bersih, bagus itu bikin kita lebih nyaman lagi dan juga orang yang melihat kita juga jauh lebih nyaman. Nah, gigi yang bersih itu dambaan semua orang. Tapi kondisi gigi dan mulut kita masing-masing itu ternyata sesama manusia itu nggak sama ya, beda-beda, beda-beda. Tergantung usia dan juga kebiasaan-kebiasaannya. Nah, hari ini bersama saya, Teresia Wiwit, kita akan review atau ngobrol bareng, bukan mengajar, tapi kita sama-sama belajar. Salah satu produk terbaiknya Atomi dan benar-benar bagus, baru masuk di Atomi juga, yaitu Atomi Toothpaste and Gum Sensitive. Eh, Agak susah ya bacanya ya. Saya singkat aja, eh, pasta gigi untuk gigi dan gusi yang sensitif. Nah, izinkan saya untuk share screen-nya sebentar ya. Ini saya tidak membawakan PPT, tapi saya akan nge-share beberapa gambar saja. Oke.
Apakah bisa terlihat dengan baik? Ya. Nah, teman-teman, gusi yang lebih sehat, gigi yang sehat itu dambaan semua orang ya. Karena apa? Kalau kita sakit gigi itu ngalah-ngalahin sakit hati, ngalah-ngalahin putus cinta. Aduh, pokoknya semuanya deh. Kalau ada yang bilang lebih baik sakit hati, lebih baik putus cinta daripada sakit gigi, itu bohong. Kenapa saya katakan bohong? Karena setahu saya, ketika kita sakit gigi itu semuanya sakit. Dari kepalanya pusing, cenut-cenut, giginya juga sakit, lambung sakit, lapar, itu semua kenapa? Karena kita tidak bisa memasukkan makanan dan juga tidak bisa eh gimana beraktivitas oral dengan baik gitu. Ditambah lagi kalau misalnya giginya cenut-cenut setiap malam tidur pun nggak bisa. Aduh, udahlah kata orang putus cinta tuh nomor sekian, sakit hati itu nomor sekian, sakit gigi itu nomor satu gitu ya. Jadi kita harus tahu baik-baik kalau gigi yang sehat, gusi yang sehat itu adalah aset kita nomor satu untuk kebahagiaan diri pribadi kita sendiri. Nah, tapi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan pertambahan usia, ternyata masing-masing itu memiliki masalah gigi dan gusi sendiri-sendiri. Mungkin di sini banyak yang belum sadar ya, tapi setidaknya mereka punya satu saat di mana mereka bisa merasakan kalau giginya mulai sensitif. Gigi sensitif itu tidak harus dengan kita makan panas terus ngilu atau kita minum dingin terus ngilu atau kita makan yang terlalu manis atau terlalu asam ngilu. Sebetulnya ada tanda yang lebih gampang kita tahu. Coba kita praktekkan aja ya. Maaf ya, saya ada sariawan di ujung lidah tadi kegigit, jadi ngomongnya agak celat-celat. Kita coba bikin gigi begini, gitu ya, kayak memamerkan gigi kita. Kemudian tarik udara dari luar ke dalam, kayak gini. Gitu. Ditarik giginya, ditarik udaranya, gitu. Atau udaranya saja. Nah, ketika udara itu masuk ke dalam rongga mulut kita dan di sela-sela gigi kita itu kita merasakan ngilu atau nyeri atau rasa kayak ceng gitu. Disitulah kita mulai tahu kalau gigi kita itu sudah mulai sensitif. Nah, Atomi Sensitive Tooth and Gum Toothpaste ini dia hadir untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah itu. Sebetulnya apa sih yang kita dapatkan dari keadaan gigi itu? Gigi yang bagus, gigi yang sehat, dan juga gusi yang sehat itu butuh perawatan yang baik. Karena kalau kita sakit seperti tadi yang saya bilang, kita rasanya udah putus cinta nomor 2, sakit hati nomor sekian. Pokoknya nomor 1 itu sakit gigi. Semuanya ada di situ. Sakit gigi, sakit hati ada, sakit kepala, sakit lambung, semua ada di situ. Jadi aset terbaik kita adalah kita jaga baik-baik keadaan gigi dan gusi kita ya. Nih, poin pertama. Kenapa manusia itu di usianya yang ke-40 atau kalau sekarang sih saya rasa mulai 35 ya. Karena kebiasaan-kebiasaan manusia saat ini itu membuat gejala sensitif giginya itu lebih cepat muncul. Nah, karena kebanyakan dari kita itu kebiasaan mengunyah makanan yang terlalu keras. Di sini siapa yang suka makan ayam crispy atau lele crispy atau keripik atau apa ya? Selondok. Ya, itu kalau udah makan itu kan makanan-makanan itu kan nggak mungkin cuma sebentar. Kita pasti makan, terus makan, terus makan, terus. Nah, ketika kita makan benda-benda yang keras atau benda-benda yang lunak, kita itu bisa tahu keras dan lunak di dalam mulut kita karena ada
yang namanya tubulus dentin. Nah, tubulus dentin ini apa sih? Tubulus dentin itu adalah kalau di wajah atau di luar itu kita boleh menyamakan seperti pori-pori. Jadi dia ada lubang-lubang halus yang letaknya di bawah enamel gigi. Jadi di bawah gigi kita ya, yang putih-putih itu. Nah, karena letaknya itu ada di bawah enamel gigi, kebiasaan buruk kita makan yang terlalu berlebihan, manis, asam, panas, dingin, dan keras itu membuat enamel gigi kita itu perlahan terkoyak-koyak, apa sih namanya? Tergerus ya, terkikis. Nah, akibat enamel gigi kita yang terkikis itu, maka udara, makanan, atau zat apapun itu bisa langsung menuju ke si tubulus dentin ini. Tubulus dentin itu apa sih yang tadi ini? Tubulus dentin itu adalah lapisan atau pori-pori atau lubang-lubang halus yang ada di sela-sela antara gigi dan gusi, dan letaknya itu ada di bawah, dan dia berhubungan erat sekali dengan saraf-saraf yang ada di dalam gigi kita. Nah, ketika ada rangsangan-rangsangan eksternal, baik itu keras atau baik itu asam, manis, panas, bahkan udara sekalipun, udara yang kita hirup ya, gitu membuat saraf gigi kita menjadi jauh lebih sensitif. Nah, itulah yang kenapa kita, aduh gigi saya sensitif, ngilu sekali itu. Itu adalah faktor yang terjadi karena kebiasaan-kebiasaan jelek kita tadi itu. Kita mengunyah terlalu keras, makan terlalu panas atau terlalu asam. Itu yang membuat enamel gigi kita terkikis sedikit demi sedikit. Nah, kemudian sensitive teeth and gum toothpaste ini atau pasta gigi untuk gigi dan gusi sensitif ini hadir diberikan atomi kepada kita untuk membantu mengatasi gejala-gejala ini. Caranya apa? Di dalam pasta gigi itu ada terkandung yang namanya trikalsium fosfat. Nah, trikalsium fosfat ini dia bentuknya seperti silika atau gel yang membantu menutup atau seolah-olah menutup atau melapisi tubulus dentin tadi. Jadi seperti baju yang nutupi. Jadi seolah-olah dia bertindak sebagai email gigi atau enamel gigi yang baru. Jadi dia mengisi lubang-lubang tubulus dentin yang tadi itu terbuka karena kebiasaan kita menggerus enamel gigi kita. Dia masuk di situ. Nah, ketika dia masuk di situ menutupi lubang-lubang itu, secara otomatis saraf-saraf yang ada di dalam gigi kita tidak terpapar langsung dengan rangsangan yang dari luar. Nah, gitu ya. Nah, sebetulnya trikalsium fosfat sendiri itu apa sih? Trikalsium fosfat itu. Trikalsium fosfat itu sendiri adalah komponen dasar yang membentuk jaringan keras pada gigi. Nah, kok jaringan keras pada gigi itulah yang namanya enamel. Jadi dia seolah-olah menutupi ya. Nah, ketika trikalsium fosfat mikro itu menempel pada permukaan gigi, dia dapat secara mikro membantu memulihkan enamel gigi. Jadi dia mengisi sedikit. Makanya ketika kita mulai menggunakan pasta gigi dan gusi sensitif ini, kita akan merasa sedikit pelan-pelan dikurangi rasa ngilu-ngilu yang muncul di gigi itu. Itu yang saya pelajari dan saya rasakan sendiri ya. Nah, lalu berikutnya, selain untuk gigi-gigi tadi dan enamel gigi yang sudah mulai terisi pori-porinya, ternyata pasta gigi untuk gigi dan gusi sensitif ini juga sangat berfungsi untuk melindungi masalah gigi. Nah, masalah gusi, masalah gusi. Kenapa gusi itu sangat penting? Karena
gusi itu seperti gusi kisut ya, gusi kisut. Jadi kalau kita berkaca di kaca, eh, bakal gigi kita itu hampir kelihatan. Nah, itu tandanya gusi kita nggak sehat. Kalau gusi kita itu terus naik sampai ke atas, maka tidak ada lagi penyangga untuk gigi itu bertahan. Jadi itu gigi itu akan lebih mudah goyang. Ketika gusi kita itu tidak sehat atau gusi kita itu mulai mengkisut, otomatis kalau kita makan yang keras, itu bisa bahaya sekali. Ya, jadi jangan dipikir, oh gigi aja nih yang harus sehat, giginya nggak boleh bolong, giginya nggak boleh ada karangnya atau apa. Ternyata gusi itu juga penting. Gusi yang sehat itu adalah tempat atau rumah bagi gigi-gigi yang bisa melekat dengan erat, melekat dengan erat. Nah, salah satu produk pasta giginya Atomi yang membantu, yang khusus membantu masalah gusi itu adalah Atomi Sensitive Tooth and Gums, atau kita sebut Atomi pasta gigi dan gusi sensitif. Nah, caranya seperti apa? Caranya dia menekan pertumbuhan bakteri yang ada di dalam mulut sehingga dapat menyebabkan penyakit gusi. Saya dengar di YouTube ya, di podcastnya siapa ya, saya lupa. Coba nanti saya cari lagi kalau saya sudah ketemu saya. Tapi saya mendengar begini, mulut itu adalah sarang segala macam penyakit. Segala macam penyakit ada di situ. Bakteri apa aja ada di dalam mulut kita. Karena itu ketika mulut kita tidak sehat, kondisi mulut kita tidak baik, maka itu adalah rumah yang bagus sekali untuk bakteri-bakteri dan virus-virus itu berkembang dengan baik di situ. Nah, parahnya apa? Kita merasa ini mulut kita sendiri ya. Aku nggak maaf ya, kayak nggak meludahi orang atau aku nggak menularkan penyakitku ke orang lain lewat mulut aku. Tapi ternyata kita itu menularkan atau memberikan banyak sekali bakteri untuk diri kita sendiri. Bayangin aja kalau gigi kita atau kondisi mulut kita itu tidak sehat, maka setiap kita menelan, setiap kita makan, maka masuk jugalah bakteri-bakteri itu ke dalam kerongkongan kita dan mungkin sampai di lambung kita dan diserap sama usus. Akhirnya kita mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam tubuh kita. Nah, jadi kita harus paham benar urutan atau jalur distribusi makanan yang baik pertama kali itu masuknya lewat mulut. Nah, kalau mulut kita udah nggak bagus, kalau kondisi gigi kita udah nggak bagus, ya bisa dibilang bukan 100% kita makan makanan yang bergizi. Bayangkan saja nih, kita makan makanan yang bergizi 100%, tapi gigi kita ada yang bolong, gigi kita ada yang rusak, gigi kita ada yang karies. Artinya kan kita menggerus kotoran-kotoran itu untuk ikut masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Nah, kita harus menjaga itu baik-baik. Selain gigi kita mungkin membawa macam-macam penyakit atau sumber bakteri-bakteri, kita juga akan merasa memiliki mulut yang tidak sehat itu sangat mengganggu kita. Ya, karena bakteri yang berkembang di dalam mulut itu akan menyebabkan bau mulut juga. Itu sangat-sangat tidak nyaman sekali ya. Sangat tidak nyaman sekali. Nah, salah satu yang menyebabkan mulut kita menjadi tidak sehat itu adalah penyakit gusi. Mungkin di sini kita pernah tahu ada yang namanya penyakit gusi itu seperti gusi bengkak atau ada gusi yang selalu kena paparan hal-hal keras kita makan sesuatu yang keras ya, jadi kita kayak apa sih, kita pukul terus gusi kita dengan kita mengunyah itu dengan benda keras yang kita kunyah itu akan membuat gusi kita menjadi memar. Nah, hari ini kita makan gusi kita yang memar mungkin belum sembuh, mungkin ibu bapak semua pernah ngerasain ya, kalau makan keripik aja ketika gusi itu terhantam oleh keripik-keripik atau crispy-crispy yang
keras, itu kan gusi kita merasa kayak sakit ya. Kita paksakan terus ya karena enak. Akhirnya gusi kita itu meradang. Mungkin kita sadarnya kalau dia mulai meradang itu besok. Karena apa? Kita rasa sakit. Benar nggak? Kita rasa sakit itu. Nah, ketika itu terjadi berulang, maka timbullah atau ada penyumbatan yang membuat gusi kita itu muncul daging tumbuh atau polip. Nah, itu awalnya dari situ. Jadi benturan ditambah dengan kondisi gigi yang tidak sehat. Itu bisa menyebabkan polip atau penyakit gusi. Nah, di dalam atomi pasta gigi dan gusi sensitif ini ada terkandung satu bahan yang namanya silika tipe dental. Ya, silika tipe dental yang efektif untuk membersihkan plak-plak yang ada di gigi. Nah, jadi silika tipe dental itu dia bentuknya seperti serbuk silika, agak-agak sedikit kasar atau bukan kasar ya, kayak agak sedikit ada bertekstur. Makanya kalau kita menggosok gigi yang khusus untuk gusi itu akan sangat berbeda dengan pasta gigi yang lainnya yang ada di Atomi. Nanti kita jelaskan ya. Nah, apa sih kegunaannya silika tipe dental ini? Nah, silika tipe dental ini berfungsi untuk menggerus atau mengikis plak-plak atau sisa-sisa makanan yang ada melekat pada gigi kita dan juga yang melekat pada gusi kita. Nah, itu sebabnya kenapa gusi kita suka licin-licin. Kalau kita hanya gosok gigi, khususnya untuk orang-orang yang usia 40 tahun ke atas atau 35 tahun ke atas, itu bekas-bekas makanan yang berupa sisa-sisa makanan itu bisa menempel juga di gusi kita. Nah, ketika gusi itu tidak dibersihkan baik-baik, maka dia akan menimbulkan peradangan atau penumpukan plak atau membuat pernapasan kita jadi tidak bagus. Selain ada silika tipe dental itu, ada juga satu kandungan yang diberikan oleh Atomi di dalam pasta gigi ini, yaitu namanya tocopherol asetat. Nah, tocopherol asetat itu adalah vitamin E yang selain membantu menutrisi gusi kita, membantu menumbuhkan gusi yang sudah mulai radang dan mulai kisut atau mulai menurun kinerjanya, itu diberikan suntikan vitamin E ya, vitamin E oleh tocopherol asetat ini untuk merawat gigi. Jadi kita senang banget nih, Atomi ini dalam satu toothpaste aja dia bisa ngasih dua manfaat yang luar biasa sekali. Satu untuk gigi, yang satu lagi untuk gusi. Ya. Nah, pasta gigi seperti ini itu kita bagusnya rekomendasikan kemana ya? Kita lihat nih di sini. Bagus sekali kita rekomendasikan pasta gigi sensitif dan gusi sensitif ini untuk orang-orang yang tidurnya suka gigit-gigit gigi. Apa sih itu? Makan sendiri kalau saya bilang gini. Nah, apa sih menggertakkan gigi ya? Kalau malam tuh keruk-keruk gitu kayak makan tapi giginya yang digigit. Nah, bayangin aja menggertakkan gigi itu kan artinya gigi dengan gigi saling menggigit gitu. Mereka tidak sadar, tapi itu dilakukan setiap malam menyebabkan enamel gigi kita itu terkikis sedikit-sedikit, khususnya yang bagian atas. Ya, yang bagian atas. Jadi mahkota yang bagian atas yang menghadap ke atas. Jadi baik yang gigi depan, gigi seri bagian depan atau gigi geraham itu akan saling menggosok dengan sekuat tenaga karena kan mereka nggak sadar ya. Kalau menurut saya ketika orang tidur sambil menggertakkan gigi itu bisa memutuskan benang gitu, bisa memutuskan benang ataupun lebih. Nah, kita wajib memberikan atau menyarankan pasta gigi sensitif ini kepada mereka. Supaya apa? Supaya bisa melindungi kikisan-kikisan gigi tadi itu. Nah, kemudian kita berikan kepada siapa lagi? Kita berikan kepada orang-orang yang merasa giginya sensitif.
tapi dia nggak tahu sebabnya apa. Nah, mungkin dari apa review hari ini kita bisa tahu nih, oh gigi aku tuh bisa dikategorikan sensitif karena kebiasaan-kebiasaan yang seperti tadi tuh. Oh, makan makanan yang keras, makan makanan yang terus menerus, terus apa masalah gusi juga, itu semua ada di situ. Nah, atau kesalahan kita dalam menyikat gigi itu juga ada. Kita pakai apa sikat gigi yang terlalu keras atau sikat gigi yang kasar itu juga dapat melukai eh, enamel gigi kita dan juga melukai gusi kita. Jadi kita bisa sarankan pakai ini. Jangan lupa sarankan sikat gigi Atomi juga ya kalau mau apa satu paket dengan ini. Kemudian kita juga bisa sarankan kepada orang-orang yang ingin mencegah giginya sensitif dan juga menjaga kesehatan gusi, terutama untuk yang usianya 40 tahun ke atas. Kemudian kita yang memiliki sensitivitas ngilu atau yang sangat tajam di gigi. Ada juga ya, ada juga apa orang-orang yang dari awalnya memang walaupun sudah menjaga kesehatan giginya, tapi dia memang giginya dimasuk dalam kategori sensitif. Terus untuk orang-orang yang sangat suka makan panas ya, terus minum dingin sama yang manis. Kalau saya suka minum kopi, nggak mau kopi yang suam-suam kuku, maunya yang panas mendidih kepul-kepul kalau bisa, atau enggak untuk ibu-ibu yang suka banget mencicipi makanan panas. Ya, benar nggak? Benar nggak ibu-ibu? Itu kita mencicipi makan panas itu bukan sekali dua kali loh. Kita itu sehari bisa 3 atau 4 kali selama kita masak kan kita nyicipin tuh, gitu kan? Kita baru ditiup 1, 2, 3, kluk. Kadang-kadang sampai lidahnya luka tuh kayak saya gara-gara kepanasan ya. Bukan giginya udah tahan banting tapi lidahnya tidak tahan banting. Nah, kita bisa rekomendasikan pasta gigi untuk gigi dan gusi sensitif ini kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, di luaran sana saya tadi survei-survei ini tanpa bermaksud untuk menjatuhkan produk lain ya, tapi ini kita hanya sebagai pembanding aja. Nah, di luaran sana kita bisa menggunakan produk-produk seperti ini. Tapi kalau kita gunakan produk-produk seperti ini, kita beli di toko-toko Maret, toko-toko April, dan toko-toko Agustus, September, Oktober itu, kita tidak mendapatkan apa-apa di situ. Dan yang pasti, kualitasnya itu jauh sekali dengan pasta gigi, gigi dan gusi sensitif yang diberikan oleh Atomi. Contoh aja nih, yang paling atas nih ya, yang merek Coltit ya, ada yang merah di atas sendiri ya. Itu kalau nggak salah harganya itu sekitar 67.000 per satu apa nih tubenya ya, yang 100 gram. Terus kalau yang sebelahnya lagi yang merek-merek Sensodyne itu dia sekitar 38.000 atau berapa. Kita bisa tahu ya harganya berapa. Oh, ternyata di harganya segitu. Terus Pepsodent Sensitive Expert, saya pernah pakai ini dulu sebelum saya kenal Atomi. Saya pakai ini. Kenapa? Karena saya suka mengalami yang namanya gusi berdarah. Nah, hati-hati ya teman-teman. Gusi berdarah yang terus berdarah itu artinya ada hal yang tidak baik di gusi kita. Nah, kalau dia terus terjadi, kita tidak tangani dengan baik, maka dia bisa menimbulkan yang namanya polip gigi. Jadi daging tumbuh di gigi itu bisa terjadi karena pembuluh darah yang terus terbuka, lalu tidak dibersihkan dengan baik dan darahnya membusuk di situ, membuat polip gigi itu tumbuh. Bakteri suka sekali di situ. Nah, yang terakhir mungkin ada Sistema ya. Saya belum pernah pakai Sistema. Nah, ada satu kesamaan dari beberapa produk yang tadi merek pasaran itu dengan Atomi Sensitive Teeth and Gum Toothpaste ini. Ketika kita pakai pasta gigi sensitif ini, itu agak sedikit berbeda rasanya dengan pasta gigi Atomi yang propolis. Nah, kenapa? Karena ketika saya sendiri pakai
mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pakai, itu dia rasanya seperti eh, terigu yang basah. Jadi kayak terigu cair, agak berasa min-min sedikit dan tidak banyak menimbulkan busa. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang punya masalah dengan gusi dan gigi itu lebih bagus kalau tidak menggunakan pasta gigi yang menghasilkan busa yang banyak. Karena semakin banyak busa itu dihasilkan, maka konsentrasi air liur untuk keluar itu menjadi jauh lebih sedikit dan dia akan membuat semacam rasa tidak nyaman di tenggorokan kita. Nah, untuk usia 40 tahun ke atas, ketika usia gusi kita sudah mulai bermasalah, air liur sudah mulai jarang-jarang keluar. Nah, itu akan membuat bibir kita itu atau kondisi di dalam mulut kita itu menjadi kering. Dan ketika kering, maka bakteri-bakteri yang di dalam mulut itu sangat suka sekali karena kan dia kehabisan apa ya, kayak kehabisan cairan. Nah, jadi cairan di dalam mulut itu juga berfungsi untuk membasmi bakteri-bakteri yang ada di dalam gigi. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau mencoba Atomy Sensitive Teeth and Gums Toothpaste ini, jadi jangan kaget, loh kok busanya nggak ada ya? Loh kok rasanya kok kayak gini ya? Nah, itu adalah salah satu ciri utama dari pasta gigi yang untuk gigi dan perawatan gigi dan gusi sensitif. Nah, di Atomy sendiri, kita bisa beli di website langsung. Kita dapat satu paket itu isinya 3 tube. Masing-masing tube itu isinya 100 gram. Dan itu kita bisa beli dengan harga 152.000. Pastinya kalau kita konversikan dengan, kita bandingkan dengan merek-merek ini tadi, jelas kita punya akan jauh lebih, nilainya lebih absolute quality. Karena dia lebih absolute price juga. Jadi jangan coba-coba merek lain. Karena saya sudah pernah coba merek-merek ini ya, terutama ada satu merek itu yang namanya Enzym 40 Plus. Nah, Enzym 40 Plus itu sangat mirip teksturnya dengan Atomy Sensitive Teeth and Gum Toothpaste ini. Tapi harganya itu jauh lebih tinggi. Apalagi yang premium ya, premium jauh lebih tinggi. Selain harganya lebih premium, kualitasnya juga tidak sebanding banget dengan punya Atomy. Kenapa? Karena Mr. Park Hang-il berikan semua yang dibutuhkan sama gigi kita, dibutuhkan sama gusi kita yang sensitif itu dengan menghadirkan banyak vitamin-vitamin dan unsur-unsur yang membantu menyelesaikan masalah-masalah sensitif gigi kita. Nah, kira-kira teman-teman mau nggak mengubahkan kebiasaan berbelanja kita ataupun mau menukar kesehatan gigi kita dengan menggunakan pasta gigi yang bukan tidak terlalu bonafit ya, tidak terlalu memberikan efek buat kita. Efeknya cuma efek ya kayak gitu-gitu aja deh. Nah, untuk yang sudah membeli atau mungkin mau bertanya cara pakainya seperti apa, cara pakainya itu seperti gini. Jadi kita tidak perlu membasahi mulut kita, tidak perlu membasahi pasta gigi kita ataupun sikat gigi kita. Jadi cukup ambil dulu. Kalau saya ya, cukup saya ambil, saya colek pakai tangan saya. Kira-kira satu panjang sikat gigi itu. Saya masukkan ke dalam mulut. Terus saya ratakan semuanya, termasuk lidah saya, gusi saya, semua dan gigi-gigi saya. Ketika saya rasa sudah merata semua, saya diamkan beberapa detik. Setelah itu barulah saya menggosok. Nah, saat ini saya sedang menggunakan pasta gigi sensitif, gigi dan gusi sensitif, plus sikat gigi Atomy yang compact. Nah, kenapa pakai yang compact? Itu kan buat anak-anak, enggak? Ternyata enggak ya teman-teman. Sikat gigi compact itu dia jauh lebih lembut dibandingkan dengan yang biasanya. Jadi boleh sarankan kepada keluarga kita yang usianya mungkin sudah 40 tahun ke atas, yang giginya sensitif dan juga gusinya sensitif,
itu gunakan pasta gigi ini dan sikat gigi compactnya ya, teman-teman. Itu lembut sekali. Itu lembut sekali ya. Nah, jadi kita bisa pakai itu. Nah, gunakan ID kita untuk berbelanja di Atomy Home Shopping Mall kita ya. Jangan beli di toko oranye, jangan beli di toko hijau, jangan beli di toko mana-mana. Beli di toko kita sendiri, di ID kita sendiri. Nah, semoga hari ini review tentang pasta gigi dan gusi sensitif bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya baru pakai ini sekitar 1 bulan karena saya punya kasus di gigi saya. Gigi saya itu agak sedikit merenggang di bagian antara gigi taring dan gigi geraham karena saya pernah mencabut gigi tapi karena gigi itu dulu kecil jadi dia agak begini ya, agak begini ada selanya. Saya suka sekali makan daging. Nah, ketika saya makan daging, ada yang keras, ada yang kasar gitu, tetap aja saya gigit. Saya suka sekali. Rasanya ada sensasi yang luar biasa ketika kita menggigit makanan yang keras gitu. Enak gitu ya. Nah, karena saya suka makan dan ada orang Jawa bilang selilitan, saya bersihkan tuh dengan benang gigi atau dengan ada sikat-sikat gigi yang kecil itu karena ada selanya ya di gigi saya, ya saya pakai itu. Menurut saya kan aman gitu. Tapi ternyata tidak begitu juga ya teman-teman. Ketika daging atau benda-benda keras itu terus menimpa, terus menumbuk gusi saya, maka sampai pada satu saat gusi saya sudah menyerah angkat tangan gitu ya. Sakit sekali, sakitnya luar biasa. Dan saya merasa seperti bengkak di bagian gusi itu. Jadi antara gigi geraham dan gigi taring itu dia bengkak. Saya pikir bengkak biasa-biasa aja ya, saya tidak terlalu ini. Nah pada satu hari kok saya rasa kok gigi saya ada yang kayak makan daging nggak keluar-keluar gitu. Saya senter lah, saya lihatlah ke dalam. Ya, ternyata gusi saya bengkak dan itu sudah seperti ya begitulah, begitulah, begitulah. Akhirnya saya panik. Lalu saya cari pasta gigi untuk membantu mengurangi masalah gigi saya. Nah, ketemulah saya dengan pasta gigi ini. Ya, saya tahu nih, oh ini kan pasta gigi yang ini ya. Kayaknya dia mirip-mirip dengan yang kemarin yang Enzim 40. Nah, Enzim 40 itu saya pakai. Tapi kok yang Enzim 40 itu dia nggak ada rasanya sama sekali. Dia rasanya tawar, jadi nggak enak banget. Nah, sikat gigi rasanya tawar tuh rasanya kayak gimana gitu ya. Nggak ada makan, nggak ada happy-happynya sama sekali. Sikat gigi juga harus happy teman-teman ya. Nah, akhirnya saya pakai pasta gigi untuk gigi dan gusi sensitif ini. Dan saya sangat senang sekali ya. Saya sangat senang sekali dengan produk ini. Makanya saya bercerita kepada teman-teman semua. Khususnya untuk teman-teman yang usianya udah 40 tahun ke atas. Mungkin boleh tuker pasta giginya ke yang ini. Dan rasakan bedanya. Rasakan bedanya. Kalau nggak dirasa cuma dengar ceritanya ya kecap itu nomor 1. Tapi kalau kita udah rasa sendiri, mungkin nanti Bu Andi akan bilang gini, aduh enak sekali itu Bu Wike pasta giginya. Coba dari dulu saya pakai itu ya. Tenang Bu, itu baru masuk tahun ini. Jadi kita nggak terlambat ya. Nah, buah manggis, buah kedondong, semua yang manis boleh-boleh dong. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa. Sekian. Baik, terima kasih Bu Teresia buat penjelasannya. Luar biasa, udah sama kayak ini ya, kita lagi ada kelas dengan dokter spesialis gigi ya. Detail banget penjelasannya, dan saya pribadi kan masih usia muda ya. Saya juga ngerasa bahwa kita di usia sekarang perlu banget ngerawat gigi kita. Jadi nggak sembarangan memilih pasta gigi. Jujur sebelum saya kenal Atomy, saya juga biasanya pakai pasta gigi yang biasa ya. Tapi itu ternyata berbeda, sangat berbeda. Dan memang eh, saya udah ngerasain pernah sakit gigi Bu Teresia, dan nggak enak rasanya, lebih baik
putus cinta daripada sakit gigi. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Jadi buat Bapak Ibu yang belum nyobain pasta gigi kita Atomy, kudu coba mulai dari sekarang karena jujur saya pribadi juga ngerasain manfaat dari pasta gigi ini jelas berbeda. Pasti berbeda, buktiin deh. Harus dibuktiin, harus dicoba, harus dipakai, baru tahu, baru oh iya ya benar yang dikatakan Bu Teresia. Oke, tanpa berlama-lama supaya mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Teresia. Monggo, saya persilahkan waktu dan tempat. Nanti kalau memang tidak mau langsung bertanya, boleh diketik di kolom chat atau mau langsung boleh. Nah, di sini sudah ada satu yang ingin bertanya nih Bu Teresia dari Ibu Ripka. Monggo Ibu Ripka, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, oke, thank you Mbak Anggun juga Mbak Wiwit ya untuk produk knowledge yang saya benar-benar terberkati. Jadi saya begini teman-teman, saya itu punya kulit yang sangat sensitif. Jadi ketika saya awal-awal beberapa tahun yang lalu itu saya nggak bisa pakai pasta gigi yang signature kita propolis gitu ya. Jadi bibir saya itu bisa, wah daerah kulitnya protes gitu. Jadi saya ke dokter kulit, dia mengarahkan untuk memakai odol yang dimana tidak ada deterjen, jadi nggak ada busa seperti itu. Jadi saya pakai merek E gitu ya. Bahkan itu odol anak-anak gitu, cukup beberapa tahun saya pakai itu. Sampai akhirnya akhir tahun kemarin Atomy launching yang sensitif ini. Wah, saya seneng banget. Jujur, saya seneng banget gitu. Akhirnya seperti kayak yang ada yang bisa menyembuhkan gigi saya gitu loh, tanpa daerah kulit saya yang daerah bibir itu menjadi korban istilahnya seperti itu. Nah, singkat cerita saya kembali ya. Jadi saya itu boleh dikatakan saya kebetulan asli Kalimantan Barat, teman-teman. Jadi dengan keterbatasan knowledge dan juga mungkin dokter gigi dulu tidak terlalu sering ya ngajarin sikat gigi harus gimana, kita nggak terlalu tahu. Sehingga ya yang saya ingat ya, saya itu malas sikat gigi. Jadi saya sadar sikat gigi itu kelas 3 SD, teman-teman. Dengan kualitas air di Kalimantan yang banyak mengandung kapur dan itu jelek gitu ya. Ya saya merasa puji Tuhan ya gigi saya itu nggak ompong ataupun rusak gitu loh. Masih ya kalau senyum tuh masih oke lah gitu loh, nggak malu-maluin. Tetapi ternyata apa yang saya alami sejak saya kecil sampai saya ketika mulai menikah itu, saya hamil anak pertama saya, itu gigi saya dari mulai SD SMP itu yang namanya tambal gigi. Wah, saya itu udah familiar banget tuh dengan bau-bau yang kalau mama yang bolong dibor sama dokternya bau iler dan lain-lain. Wah, itu familiar sudah. Duit papa mama saya juga udah habis banyak sekali untuk saya ke dokter gigi gitu ya. Bahkan kalau saya ingat sampai saya hamil, mulai anak saya yang pertama, gigi geram bungsu saya tumbuhnya miring. Nggak bisa dicabut, setelah 40 hari berlalu baru bisa cabut. Singkat cerita, saya itu adalah orang yang selalu ngedating dengan dokter gigi gitu ya. Mau dari dokter yang spesialis bagian periodonti, bagian kantong gusi gitu ya, seperti tadi Mbak Wiwit bilang gitu kan, meskipun saya udah bersihin pakai dental floss, ternyata itu tidak cukup oke. Nah, saya dari hasil tadi yang Mbak Wiwit sharing, saya berpikir iya ya, saya selain itu gigi yang jelek, saya tidur itu juga menggigit-gigit gitu loh, menggertakkan gigi. Itu bisa tanya Pak Weli atau Bu Ida atau siapapun yang kalau pernah pergi sama saya keluar kota, saya kadang tuh malu gitu ya. Saya tidur itu berisik ya, udah ngorok, gertakin gigi lagi kan nggak enak ya dengerin orang gigi tidur kalau geret gitu loh, nggak enak gitu loh. Nah, saya tidak tahu ini dalam proses ya teman-teman. Jadi saya udah 11 sampai 12 bulan ini pakai yang sensitif. Tetapi saya yakin ini tidak bisa instan. Kenapa? Karena kan enamel gigi saya bermasalah dari saya kecil, saat cara sikatnya juga salah, odol. Jadi seperti kayak di riset ulang teman-teman. Tetapi saya merasakan sendiri. Ketika saya mulai disiplin memakai itu, kan kulit saya juga bersahabat. Ini benar-benar odol sensitif ini nih, waktu saya pakai saya berpikir, wah mungkin ya seperti iklan-iklan ya, mungkin teman-teman pernah ya dengerin nonton iklan, wah minum es jadi enggak gitu. Saya pikir enggak bisa loh instan kayak gitu. Karena saya pernah makan mangga muda, tetap ngilu teman-teman. Artinya apa? Atomy itu enggak ngapusi.
artinya ini butuh proses, nggak bisa dong umpama enamel gigi saya udah bertahun-tahun itu mulai nggak bagus, umpama menipis atau apapun terus tiba-tiba disembuhkan atau jadi bagus, itu aku pikir butuh proses. Seperti tadi ada kandungan apa yang Mbak Wiwit bilangnya pelan-pelan akan menambal bagian pektin yang menutupin gigi kita itu pelan-pelan ditambal, nggak bisa gitu loh dalam waktu yang singkat gitu. Jadi ya berproses. Mungkin nanti semakin saya tua, saya tidak berharap nanti gigi saya seperti mama saya. Karena keterbatasan pengetahuan dan bakat sikat gigi yang cukup besar. Jadi saya tuh cukup perjuangan ya teman-teman untuk mengalihkan. Kalau saya dari dulu memang suka pakai sikat gigi yang bagus. Jadi yang halus, yang kecil. Karena dari kecil saya, dari kuliah kalau nggak salah, saya sudah istilahnya sadar. SMA pun saya udah mulai pakai dental floss. Jadi saya udah pakai dental floss, saya udah pakai sikat gigi yang mereknya O gitu ya, yang paling halus dan yang kecil seperti itu. Nah, tetapi memang ya teman-teman, untuk mengalihkan seperti tadi Mbak Wiwit cerita, saya juga punya tuh Mbak Wiwit yang punya anak-anak gitu ya. Wah, memang butuh ganti habit ya. Saya pikir, wah, berarti saya harus ganti itu. Saya punya satu itu udah berapa bulan saya taruh di tempat sikat gigi saya. Aduh, ini kok sikatnya jadi kan lebih kecil ya daripada yang kecil yang kita pakai yang reguler seperti itu. Nah, mama saya termasuk orang yang sangat kalau orang bilang tuh ngeyel gitu ya. Kalau disuruh ganti ini susah. Sikat giginya dia tuh yang besar. Mungkin teman-teman pernah dengar ya merek Oral-B yang cukup besar, tapi yang harganya udah ekonomis. Nah, dia udah terbiasa pakai itu. Dan singkat cerita, memang karena dari muda nggak pernah di education, mama itu gusinya turun teman-teman. Ternyata gusi turun itu nggak benar-benar menyiksa loh, lebih menyiksa daripada gigi kita yang bolong yang bisa ditambal. Karena kalau gigi gusinya udah turun, kayak kita pakai celana melorot dulu teman-teman. Jadi bayangkan ya kalau gigi kita gusinya turun tuh kayak kita pakai celana merorot. Jadi kalau melorot artinya apa? Gigi kita itu bisa diungkit sama gigi sebelah itu dan itu bisa putus tanpa gigi kita itu bolong atau apapun. Itu mengerikan. Dan itu terjadi dengan mama saya. Nah, saya puji Tuhan akhirnya mama saya itu mau denger dan ya mungkin dia antara ini anakku ngomong apa enggak gitu ya. Akhirnya dia pindah pakai sikat giginya Atomy yang menurut dia aduh kecil banget sih ini sikat gigi anak kecil gitu ya. Dan itu sulit untuk dijelaskan gitu kan. Akhirnya dia pakai dan dia ngomong sendiri ke saya, odol kamu itu memang enggak kan mama saya suka pakai yang merek D dari Malaysia yang pedus, yang figurnya orang hitam pakai topi badut itu ya. Itu dia paling suka itu gitu loh. Dan sekarang itu saya bersyukur dia sekarang udah pindah ke sensitif dan dia merasakan manfaatnya. Nah, namanya orang-orang udah tua ya, nanti teman-teman amatin. Kita kalau yang sekarang udah tahu, itu berkat kita teman-teman. Makanya nanti yang muda-muda tuh kayak Michelle, Selo, kalau memang giginya kita itu seperti yang Mbak Wiwit bilang tadi ya, coba kalau kita buka gigi kita terus kita sedot nafas itu agak nyeri, pindahlah ke sensitif. Sebelum kalian punya masalah gigi seperti Tante Ripka. Kenapa? Karena jujur loh teman-teman, aduh yang namanya ke dokter gigi itu mahal banget. Sangat amat mahal. Ini aja saya bersyukur ya karena ada BPJS sehingga saya bisa ke dokter subspesialis. Jadi saya ke dokter gigi bukan hanya spesialis tetapi subspesialis yang dimana dia menahan gigi saya jangan sampai dicabut gitu loh. Karena gigi itu berharga teman-teman. Kalau kita mau implan gigi 1 biji itu tuh bisa sampai 20 juta loh sekarang. Serius, jadi jangan berpikir, wah gigi cabut aja, jangan. 1 gigi itu berharga. Kalau Bu Ida kemarin bilang apa? 1 jiwa berharga. Kalau ini 1 gigi berharga untuk kita. Karena saya bisa ngerasain gitu loh, gimana yang namanya gigi udah dicabut. Kayak saya kan, gigi geram saya di bawah itu udah 3. Ada 3 yang itu dicabut. Nah, yang paling sedih itu yang kiri teman-teman. Itu karena jauh sebelum saya kenal Atomy. Ada 2 gigi geram yang saya pertahankan luar biasa karena tubuhnya udah miring. Yang satunya itu akarnya mati. Yang satunya itu di atasnya itu udah pecah, tetapi dokter nggak yakin. Nah, waktu itu BPJS tidak bisa namanya di foto 3 dimensi. Itu BPJS nggak cover teman-teman. Kalau cuma hanya foto 1 yang berapa ratus ribu tuh oke. Nah, ini 1,5 juta waktu itu. Saya bilang, Bu, dok nggak apa-apa dok, demi 1 gigi ini saya harus perjuangkan. Dan akhirnya puji Tuhan 1 gigi yang sudah masih ada akarnya yang sehat itu masih dipertahankan. Tetapi yang 2 itu terpaksa harus dicabut teman-teman. Sedih banget. Jadinya saya tuh udah
ibu-ibu umur 48 sampai udah kayak nenek-nenek ada gigi palsu gitu ya. Jadi ada gigi palsu 2 di bawah seperti itu. 3, 2 kiri, 1 di kanan. Jadi gigi itu sangat penting teman-teman. Terus selain itu, odol yang sensitif punya kita itu honestly, kalau kita bandingkan fungsi, memang dia itu lebih banyak mengobati. Kalau teman-teman di masa lalu pakai sikat gigi yang jelek, odol yang jelek, pindah deh. Memang propolis itu bagus, tetapi kalau kita punya spesial kondisi, lebih baik kita pindah ke sensitif. Sebelum nanti kita menimbun penyakit di kemudian hari. Kita pengen dong waktu kita tua, kayak papa mertua saya itu dulu umur 75 tuh masih bisa makan itu loh. Apa tuh bambu, apa tuh, apa sih? Yang dibikin gula itu apa, saya lupa ya namanya. Tebu. Tebu. Papa itu bisa makan tebu. Itu pun dia nggak pakai atomi teman-teman. Jadi kalau kita pakai atomi pasti lebih hebat gitu dari papa mertua saya gitu loh. Jadi better kita aware karena gigi itu kita kadang mikir udahlah saya pernah ketemu teman yang dia kaya. Tetapi sikat giginya itu yang sejuta umat, odolnya sejuta umat. Saya pikir iya dia berani ya pergi makan 300-400 ribu tapi beli sikat gigi yang cuma 19 ribu yang umpama sikat yang odolnya propolis atau sensitif itu kan cuma hanya 50 di bawah 100. Tapi orang nggak mau karena nggak tahu betapa pentingnya gigi mulut kita ini penting banget karena dia adalah pertahanan pertama probiotik baik ini harus hidup. Kalau probiotiknya ini rusak mati itu udah nanti udah ke tenggorokan ke usus wah kerjanya berat banget teman-teman. Jadi memang pertama itu kita harus menjaga probiotik atau microbiome yang ada di mulut kita yang sudah Tuhan kasih dengan produk-produk yang itu herbal yang itu benar-benar bagus untuk kita. Jadi gitu aja sih Mbak Wiwit. Jadi aku malam ini akan coba pakai yang comeback itu. Memang rasanya memang dia itu lebih lembut. Cuman mungkin memang harus lebih sabar aja gitu ya. Karena kadang-kadang pengennya cepet gitu ya. Jadi thank you untuk ilmunya malam ini. Jadi saya akan hijrah ke compact gitu. Ya itu aja. Thank you teman-teman. Mari kita itu sehat ya. Kita jaga gigi kita. Thank you. Iya, si Ripka, Bu Ripka, Tante Ripka. Oh, bener banget. Berarti kita ini sekelas ya. Saya dulu kan lahir dan besar di Papua. Jadi air di Papua itu karangnya tinggi. Dan ya samalah seperti di Kalimantan. Mungkin kita kan sama-sama daerah terpencil, tertinggal gitu ya. Jadi edukasi gigi atau sikat gigi yang baik itu ya kalau tadi Ciripka dari umur berapa? 3 tahun. Ya saya mungkin beda-beda tipis lah dengan itu. Dan sama, saya juga langganan ke dokter gigi. Itu seminggu sekali, itu bisa ke dokter gigi. Sampai giginya tuh habis semua. Itu kalau nggak salah sih karena dot juga ya, minum dot, minum susu juga. Terus tidak membersihkan dengan baik. Mama saya sama bapak saya selalu bawa saya ke dokter gigi. Saya ingat itu dokter gigi orang apa ya, orang Ternate atau gimana. Dia selalu bilang gini, aduh anak cantik kamu punya gigi jelek sekali. Langsung saya gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri ya. Memang ketika kita dalam usia pertumbuhan gigi kita itu rusak, ya nanti tuanya juga tetap rusak. Ya tuanya juga tetap rusak. Makanya tadi kalau Ciripka bilang cerita masa lalunya seperti itu dan tiba-tiba dia cerita giginya ada yang sudah harus dicabut, kita sama. Berarti masalahnya sama. Nah, saya juga punya gigi yang seperti itu. Kalau Ciripka dulu ada gigi yang tumbuh miring ya. Kalau pasang gigi implan 20 juta. Lah kalau saya bukan pasang implan, cabut gigi yang posisinya itu namanya impaksi gigi. Jadi gigi itu tumbuhnya miring. Dia nggak bisa, mahkotanya nggak bisa ke atas, dia tumbuhnya miring. Kenapa? Karena rahang saya kecil, jadi dia tumbuhnya miring. Dan itu enggak ada 1 atau 2, saya punya ada 5. 1 gigi waktu itu kalau dicabut nilainya sekitar 5 juta jasa dokternya doang, belum rumah sakitnya. Dan itu harus dicabut 5-5-nya. Kenapa? Dokter bilang ya ngapain cabut satu-satu, nanti sakitnya berkelanjutan. Tapi 1 gigi 5 juta, 5 gigi berarti 25 juta ya. Wah luar biasa banget itu. Akhirnya saya mundur. Ya udah, akhirnya saya merawat saja dengan
ketemu Atomy toothpaste propolis. Nah, di situ saya mulai merawat gigi saya. Karena apa? Infeksi gigi itu ketika dia tumbuh itu sakit sekali. Sakit sekali dan dia menggetak atau menumbuk gigi di depannya. Itu sakit sekali. Apalagi kalau dia baru mau tumbuh ya, itu gusinya itu terbelah. Gusi itu terbelah pelan-pelan. Aduh ya Tuhan ya, aduh rasanya sangat sakit sekali. Jadi gusi paling belakang itu ketika dia membelah pelan-pelan karena gigi itu naik ke atas, itu rasanya nggak bolong, tapi rasanya ya seperti itu. Berarti Cik Ripa ya nasib tinggal di pedalaman atau lahir di pedalaman ya seperti itu ya. Ya mungkin ada teman-teman mungkin bisa sharing-sharing lagi yang lain. Sama ini loh teman-teman, kita ini kan bersyukur ya, sejak pemerintahan Jokowi kan kita semua wajib punya BPJS. Rajin-rajinlah periksa teman-teman. Jadi jangan tunggu giginya udah sakit baru ke dokter. Periksa aja 3 bulan sekali. Kan kita berkati dokternya juga kalau kita nggak ada apa-apa. Thank you dok, berarti gigiku nggak ada yang bolong gitu loh. Ya kan? Jadi kalau saya demi gigi apapun saya korbankan gitu. Karena buat saya itu gigi itu berbahaya loh teman-teman. Ipar saya, kakaknya itu pernah cabut gigi ke dokter ya di Kalimantan lah, tahu ya, keterbatasan knowledge. Itu meninggal loh teman-teman. Jadi gigi kita itu berhubungan dengan banyak sekali syaraf di tubuh kita. Jadi kita jangan pikir, cuma gigi ini. Enggak loh, gigi itu tidaknya cuma supaya cantik doang kalau kita ketawa gitu loh. Tetapi itu berhubungan dengan syaraf. Jadi BPJS-nya itu jangan dianggurin ya teman-teman. Kalau yang punya duit banyak, periksa ke dokter ya enggak apa-apa. Dokternya dapat rezeki lebih banyak. Tapi yang terbatas, kayak saya pakai BPJS ya saya rutin. Kayak anak-anak saya tuh saya paksa tuh. Setiap 1 semester mereka liburan, mesti saya paksa pergi ke dokter gigi. Apapun itu, mau periksa kayak, mau di scaling kayak. Kalau scaling gigi kan sekarang BPJS sudah nggak bisa. Kita harus bayar. Biasanya perahang itu di puskesmas ya 100 lah. Seperti itu. Bersihin karang gigi itu loh teman-teman. Karang gigi itu kan bisa bikin bolong. Jadi jangan berpikir, nggak kelihatan ini karang gigi, biarin, jangan. Karena gigi itu bener-bener, penting banget seperti kata Mbak Wiwit. Putus cinta nggak lebih menderita sakit gigi. Itu menderita banget, bener-bener udah hatinya sakit. Fisiknya pun kerasa. Kalau putus cinta kan cuma sakit di hati aja kan, seperti itu kan. Tuh nih ada tante Bu Yeti, temennya ada yang sampai sinus lah. Jadi kalau gigi kita bermasalah, ada bolong, itu kan kumannya masuk. Ya pasti kemana-mana lah. Mau hidungnya nggak kuat ya ke hidung, tenggorokan nggak kuat ya ke tenggorokan, paru-paru nggak kuat ke paru-paru. Tergantung deh tubuh kita gitu loh. Oke teman-teman, ayo sharing yuk. Biar kita hidup sehat untuk gigi kita. Kita harus sehat mulai dari gigi gitu loh. Oke. Terima kasih Bu Ripka dan Bu Ini Teresia. luar biasa. Ada yang mau nanya nih. Oh, mau Tante. Kemarin Kak Marta, sekarang Audi. Keren banget ya Jeffrey. Jadi terima kasih buat semua yang luar biasa. Si Ripka, aku bersyukur lagi gigiku nggak santri. Gigiku juga masih utuh ya. Cuma maksudnya ya tetap saya selama ini kan pakainya propolis. Saya pakainya propolis green tea. Jadi yang kuning ya. Tapi banyak banget teman-teman aku yang pakai. Jadi sekarang itu yang odol sensitif. Terus ada juga yang min ya. Nah ada 3 macam kan odol di Atomy. Tapi memang sejauh ini saya pakai propolis yang green tea itu benar-benar kayak udah nggak mau ganti lagi lah. Udah yakin banget, udah manfaatnya udah dirasain banget. Ini nggak seperti ini ya. Sekarang hampir. Jadi odol di Atomy itu semuanya herbal dan kalau kita jadi gini, sudah biasa beli Atomy. Terus aku coba sekali coba yang merek yang warna merah itu, nah udah nggak enak gitu, udah Atomy udah yang the best lah pokoknya. Ya oke, makanya teman-teman ayo beralih ke odol Atomy yang herbal, alami, dan yang pasti kualitasnya absolute quality, absolute fresh pokoknya. Oke, Michelle. Uji sama tadi penjelasannya juga luar biasa. Kalau dia juga
luar biasa sih. Udah pakai juga beberapa dan udah cerita juga luar biasa. Nah, Misal juga sebenarnya sukanya di sini tuh, Misal paling suka tuh kayak ini, yang museum produk ini. Karena apa? Karena menurut Misal, produk ini yang jadi alat kita untuk berbagi. Ya betul teman-teman. Jadi produk ini jadi alat kita untuk membantu orang. Nah itu sukanya di sini. Jadi menurut Misal, Tommy itu, buat Misal tuh ya, inilah untuk berbagi, untuk membantu orang juga. Karena kayak yang Misal kemarin juga udah bilang juga di Zoom kemarin, eh, untuk kamu bisa menolong orang gitu ya, jadi mengubah pengeluaran jadi penghasilan dari pemasukan gitu ya. Nah, yang tadi Tante itu juga bawain juga, aku sukanya tuh kalau Atomi itu kalau produksi sesuatu produk itu nggak main-main ya. Jadi kayak bener-bener dia cari bahan yang terbaik. Jadi dia cari apa namanya bahan-bahan yang absolut, karena emang motonya Atomi absolut quality, terus price, jadi harganya bisa segitu murahnya tapi kualitasnya nggak berlebihan gitu loh. Itu aku sukanya di situ sih, sama bahannya alami. Jadi kalau alami kan aman buat jangka panjang, kan buat jangka panjang aman, sehat juga. Karena kalau kita nggak sehat kan buat apa ya? Kalau kita nggak sehat kita nggak bisa percaya diri juga mungkin kalau gitu ya. Terus kalau nggak sehat juga kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kayak gitu juga. Nggak tahu ya teman-teman, saya kayak saya belum pernah sakit gigi, cuma kalau sakit gigi tuh udah moodnya nggak enak, apa-apa nggak enak, nah nggak bisa kerja gitu kan, nggak dapat duit ya kan kalau kalau nggak sehat juga kan. Nah makanya itu sukanya kenapa misal pakai produk Atomi, itu karena bikin sehat, bikin hemat gitu ya. Terus sama eh itu kalau Atomi itu banyak misal lebih ngutamain kesehatannya gitu sih. Itu jadi luar biasa lah pokoknya, terus pakai produk Atomi, terus cerita, karena dengan kita cerita tuh bukan apa-apa, karena dengan Atomi ini kita bisa nolong orang gitu ya, ada yang sensitif sembuh atau bisa jadi solusi lah buat orang lain gitu. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pera sama Misal buat testimoni dan sharingnya. Selanjutnya saya pengen baca ini, ada pertanyaan dari Kak Maya. Jadi Kak Maya ini punya masalah gigi. Nah, giginya ini tinggal gigi kecil. Katanya sih putus ya. Terus, apakah dengan pasta gigi ini, masalah gigi ini bisa sembuh? Seperti itu. Mungkin bisa dibantu penjelasannya Bu Teresia atau mungkin Bu Ripka dan yang lain. Oke, baik. Siapa? Bu Maya ya? Iya. Bu Maya, saya pernah juga seperti itu. Kenapa? Karena dulu waktu kecilnya, karena rajin ke dokter gigi waktu kecil, jadi kita sering dikasih antibiotik. Benar ya Bu Ripka ya? Kita sering dikasih antibiotik. Jadi ketika kita udah usia dewasa, kadang-kadang ketika gigi kita bolong, itu dia tergerus sedikit, sama lama-lama habis dan sisa sedikit. Mungkin 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 menurut kita itu sedikit karena kita cuma meraba atau melihat dari bagian luarnya aja. Nah, saya juga begitu. Saya biarkan. Saya waktu itu pakai Atomy Toothpaste Propolis karena dengan Atomy Toothpaste Propolis itu gigi yang tadi tinggal kecil itu tidak goyang lagi dan dia tidak berbau kalau kita pakai Atomy Toothpaste Propolis itu karena kan ada propolisnya jadi bisa jadi antibiotik alami gitu ya. Jadi giginya tidak bau, gusinya juga sehat, tapi jangan lupa gigi yang tinggal sepotong itu, yang tinggal sedikit itu di dalam itu masih ada akarnya. Dia masih ada akarnya. Nah, ketika akarnya itu tidak dicabut, terus kita makan selalu berbenturan dengan makanan yang keras yang kita kunyah, itu lama-lama akan menimbulkan yang namanya memar. Nah, ketika dia memar, gusi-gusi di sekitaran gigi yang tinggal sedikit itu, kan dia jadi
lembek ya, jadi lembek. Makanya gigi itu bisa terasa kayak goyang. Nah, kalau gigi itu goyang, otomatis sarafnya di dalam itu juga ikut goyang dan itu nanti sakit banget. Nah, kalau saran saya, beranikan diri aja dicabut. Beranikan diri aja dicabut. Nggak apa-apa, itu cuma sedikit. Sedikit menurut kita, tapi menurut eh, badannya gigi itu di dalam masih ada akarnya. Kalau tidak kita cabut, nggak apa-apa, mungkin nggak apa-apa. Lama-lama dia akan tertutup dengan gusi. Jadi gigi yang tadi keropos tinggal sedikit itu, gusi kita semakin sehat, gusi kita semakin bagus karena perawatan yang baik. Dia akan membungkus gigi itu. Tapi jangan lupa, ketika kita makan, ada gesekan-gesekan dengan makanan yang keras, lama-lama gigi itu akan kelihatan lagi. Nah, ketika kelihatan lagi, sakitnya mulai muncul di situ. Nah, dan jangan lupa ketika saraf gigi kita sudah mulai mulai apa terasa sakit, itu bisa kemana-mana. Nomor satu ke mata, nomor satu ke kepala. Wah, pokoknya itu tadi dibilang putus cinta mah kagak ada lawan dengan sakit gigi. Jadi itu semua ada. Kalau saran saya pakai propolis toothpaste atau yang tadi gusi dan gigi sensitif boleh, cuma giginya dicabut. Ya, saya bukan belajar dari dokter gigi, tapi itu belajar dari diri saya sendiri. Karena saya punya ada satu di sini ya. Eh, itu kecil sekali, kecil sekali. Tapi tajam gitu. Setiap saya makan, dia goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Lama-lama karena goyang-goyang gak mau copot, pikir saya kok ini banget ya. Ternyata waktu dicabut sama dokter gigi, ya ampun, akarnya masih segini loh, masih segini. Jadi jangan kita bilang, ih cuma sedikit. Ternyata itu efek eh, gunung es ya. Jadi di atasnya kelihatannya kecil tapi di dalamnya dia besar sekali dan itu masih berakar. Dicabut ya, Bu Maya ya. Jangan takut. Baik, Ya, terima kasih. begitu. Iya, boleh nambahin ya Anggun Oh, ya. Untuk Bu boleh. Maya, saya tidak tahu Ibu usia berapa, cuman kalau saya boleh sarankan, meskipun kesannya kecil ya, sebaiknya nanti kalau pakai BPJS ke dokter gigi, request aja minta ke spesial bedah gusi. Saya pernah punya teman itu cabut gigi waktu itu saya lupa Rumah Sakit Elizabeth Semarang kalau nggak salah. Dia bilang bisa dicabut, ternyata tahu nggak akarnya tuh nggak bisa keluar teman-teman. Aduh itu mengerikan sekali tahu nggak? Mengerikan. Jadi kalau gigi-gigi yang kalau kita udah usia, kecuali bukan gigi geraham ya, kalau gigi bagian depan, dia akarnya nggak terlalu berat besar gitu loh. Karena kalau yang di dalam itu kan gede banget. Seperti kata Wiwit ya, itu benar-benar kayak gunung es. Kelihatannya cuma sepertiga, tapi sebenarnya akarnya itu 2/3 teman-teman. Jadi kalau Bu Maya, pastikan Bu, kalau bisa itu nanti di dokternya pasti akan foto. Tapi kalau nggak bisa diselamatkan, minta bedah aja. Bedah itu cuma sebentar kok, Bu. Itu nanti diambil, terus nanti tunggu sembuh sendiri. Biasanya dikasih kayak es batu, nggak boleh kumur biasanya kayak gitu. Apalagi nanti kalau Ibu minum hemohim, itu ini cepat banget sembuhnya. Mendingan tidak boleh ada yang apa ya kayak gigi yang goyang itu bener-bener kata Wiwit bener. Itu kuman-kuman tuh masuk, Bu. Kita kan pikir ah udahlah. Bahkan kita punya BPJS kenapa takut ke dokter gigi gitu loh. Berani request kalau bisa jangan dokter-dokter yang ya kalau Jogja itu ada kelas-kelas yang model sorry ya ada yang dentist apa aduh itu dokter-dokter praktek yang aku pernah jadi korban gitu ya. Jadi kalau bisa janganlah minta dokternya boleh kok dokternya biasanya mereka kalau kita kasih alasan yang benar bilang aja aduh dok saya pernah ada trauma gini saya minta dong untuk dibedah boleh kok apalagi ibu usia 65 Bu jangan takut Bu kalau nanti dibedah itu enak banget Bu cuma disuntik 2 kali terus itu nanti kan jadi kayak mati rasa tuh Bu Maya nanti dokternya akan cabut lebih baik ibu segera cabut sebelum semakin usianya bertambah. Karena kan memang semakin kita tua itu kan gigi kita itu semakin istilahnya tuh kalsium-kalsium kita gitu kan. Nah, jadi nanti tambahin Bu kalsiumnya supaya nanti gigi ibu yang masih ada, yang survive, yang saat ini bertahan itu tuh jangan sampai ikut kropos atau rusak. Atomi punya kok, kita punya yang kalsium tapi memang nggak bisa Indo ya. Itu masih PO Korea Bu Maya. Ini Bu Maya Magelang ya? Iya. Semangat ya Bu Maya, jangan takut Bu, nggak ngeri kok. Nggak ngeri Bu, sebentar nanti udah sembuh kok. Ya, tambahin spirulina habis dibedah. Nah, itu mempercepat penyembuhan itu. Oke, itu aja Bu. Semangat Bu.
Baik, berarti buat Bu Maya jangan takut untuk bedah. Nanti habis ini langsung pakai sikat gigi dari Atomi. Dan jangan lupa Bu untuk rutin sikat gigi supaya tidak menimbulkan masalah-masalah gigi lainnya. Begitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih buat Bu Teresia dan mungkin Bu Ripka juga bisa bantu. Nah, ini dari Kak Sri Rahayu. Saya juga punya masalah, Bu. Gigi saya berlubang sudah lama, sudah pernah ditambal, tapi lama-lama lepas tambalannya. Jadi, juga saya mudah berkarang gigi. Oh, jadi giginya gampang tumbuh karang giginya ya? Jadi kira-kira mungkin apakah dengan pasta gigi mungkin gitu ya, dengan pasta gigi Atomi ini bisa membantu masalah dari Bu Sri Rahayu. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh, itu kalau tambalannya copot ya. Kalau tambalannya copot itu, cus, pergi ke dokter. Ya, kenapa? Karena eh, kalau gigi itu kan kita nggak tahu ya, dia itu lubangnya kecil, tapi seperti ulat yang bolongin buah itu udah kemana-mana bolongannya. Mungkin kalau kita pakai pasta gigi eh, Atomi Propolis ataupun gigi sensitif ini, dia akan mengurangi eh, atau pelan-pelan mengobati gigi-gigi yang rusak. Tapi kalau kasusnya itu tambalan giginya itu lepas, itu berarti lubangnya besar sekali. Itu mungkin segini ya. Dan itu kemungkinan sisa-sisa makanan untuk masuk ke dalam itu jauh lebih banyak sekali. Nah, membersihkan gigi saja itu tidak cukup. Jadi dia harus tetap di ditutup ulang lagi karena ada kalanya gigi yang mahkotanya terbuka itu kan nanti seperti tadi ada gambar ya, itu ada eh, apa pori-pori gigi kita itu yang berhubungan langsung dengan saraf. Nah, di dalam gigi yang sudah dibuka, yang tercopot tambalannya itu sarafnya banyak sekali dan ada saraf utama kita. Nah, kalau saraf utama kita itu kena, itu dia bisa lari ke jantung. Karena apa? Pembuluh darah utama di gigi itu dia larinya ke jantung dan ke kepala kita. Mungkin kadang-kadang kita merasa gini, aku kok pusing-pusing ya, aku suka pusing banget. Aduh pusing. Kalau sakit gigi itu pusingnya di sini loh teman-teman. Nih di ubun-ubun sini. Jadi kita kadang-kadang sampai gini sekuat tenaga kita tekan itu baru rasa enak karena saraf yang ditekan ini dia agak agak enak di sini. Nah, Mbak Ayu ngerasain sakitnya di sini nggak? Kalau sakitnya di sini berarti sarafnya udah kena. Kalau sarafnya udah kena itu ke dokter gigi pasti akan masuk deretan perawatan saraf gigi. Nah, perawatan saraf gigi itu nggak cuma satu kali, itu berkali-kali. Kenapa? Sarafnya harus benar-benar sehat. Sarafnya harus benar-benar sehat dan ya ibarat kata apa ya? Perawatan saraf akar gigi itu sama seperti memperbaiki kaki yang patah. Nah, kaki yang patah itu dia nggak mungkin dipijit doang langsung baik lagi. Ini patah ya, bukan keseleo ya. Jadi saraf gigi kita itu dia udah menjalar kemana-mana. Hati-hati, hati-hati. Kadang-kadang kita suka rasa di sini sesak atau apa. Itu bisa jadi dari gigi juga. Terus kita sering pusing dan kita rasanya tuh di sini. Itu dari gigi juga karena ada saraf gigi yang di belakang kepala ini dia menekan bengkak, dia menekan tempurung kepala kita. Hmm, saya suka lihat di videonya ya di YouTube di Reels gitu. Jadi jangan disepelekan tambalan giginya. Memang kalau kita rajin membersihkan dengan Atomi Toothpaste Propolis itu nggak sakit, nggak sakit. Memang nggak sakit. Cuma kalau kita makan benda keras dan masuk ke gigi yang tambalannya terlepas, itu dia langsung cus nembak saraf gigi kita. Nah, kalau saraf gigi kita udah ditembak sama apa, udah diinjek sama benda keras itu, dia akan memar dan ketika memar dia menjadi apa ya sakit gitu. Nah, ketika sakit itu kuman-kuman banyak masuk. Nah,
Yang bahaya itu ketika sakit, kumannya masuk, itu masuk ke pembuluh darah kita. Jadi ya itu juga pengalaman dari saya, karena saya juga punya gigi yang bolong waktu itu. Eh, tapi bukan dari tambalan yang copot ya. Kalau tambalan copot saya langsung cepet-cepet langsung perbaiki, karena semakin lama kita menunggu atau menunda pergi memperbaiki tambalan gigi, semakin besar gigi kita yang akan dikeruk. Dan itu harganya semakin mahal, uangnya semakin banyak. Kalau Beripa pakai BPJS ya, kalau saya BPJS-nya belum bayar sih Bu, jadi saya harus bayar 100%. Ya begitu ya Mbak Ayu ya, pergi ke dokter gigi ya Mbak Ayu ya, habis itu dirawat. Iya Nah, Bu, ini juga Bu, masalahnya itu juga apa lama-lama terkikis sudah Bu giginya Bu, yang bolong itu Bu. ya kan lama-lama habis kan Mm-mm. karena rapuh gitu. Tapi kalau misalnya kepepet nih ya, kalau saya punya trik seperti ini, kita ambil aja satu satu biji jagung Atomy toothpaste yang propolis ya, yang propolis itu dimasukkan ke dalam gigi yang bolong, karena dia akan membantu memberikan antibiotik untuk gigi kita. Kalau gusinya yang sakit, pakailah Oh, yang gitu. ini sensitif ya, gitu. Tapi habis itu cepet-cepet ke dokter gigi. Ya, Terima itu juga udah kasih. tinggal akar-akarnya Bu, tinggal Oh, akar-akarnya udah pada terkikis. nah, apalagi tinggal akarnya, itu harus dicabut. Jangan jangan menyusahkan diri sendiri. Jangan takut Ya, ya, Bayu ya. ya, terima kasih Bu Ike dan terima kasih Mbak Anggun. Saya Sama-sama. nambahin ya buat Mbak Ayu ya. Mbak Ayu, mungkin jenengan ya tipe yang air liurnya itu cenderung asam. Jadi gigi itu mudah berkarang. Memang propolis kita itu bisa membuang karang gigi, tetapi kalau Anda spesifik seperti yang mudah air liur kita asam, itu memang cenderung mudah karang gigi. Jadi Mbak Ayu punya BPJS kan, Mbak? Nah, rajin-rajin periksa, Mbak. Iya. 2 bulan sekali. Kalau kamu banyak karangnya setiap 2 bulan. Jadi sebelum itu datang, kamu harus lebih rutin sikatnya untuk propolisnya itu, Mbak. Sama yang tinggal akar itu segera loh ke dokter, Mbak. Ojo ditahan-tahan. Nanti itu loh bisa kemana-mana. Ini udah lama pas sudah punya Tuh. anak, pas lahiran, Aduh. pas habis Waduh. lahiran langsung Iya, memang terkikis. kalau kita lahiran itu, kalau gigi kita bermasalah itu selalu itu yang diserang kok memang. Kan nggak bisa cabut kan kita kalau lagi pas masa nifas itu kan nggak boleh, iya. Jadi segera ya Mbak Ayu ya, jangan ditahan-tahan ya. Takutnya nanti ke Ya, penyakit yang lain-lain, iya. Terus ini ya. Mbak, mungkin kalau ada rezeki bolehlah beli prebiotik supaya nanti dari dalam itu juga ada kayak istilahnya tuh tameng untuk melindungi Mbak Ayu gitu loh. Jangan sampai nanti kalau ada kuman kan itu udah tahunan tuh anak mojo umur berapa. Ya Iya, kan udah kuman-kuman yang 10 masuk. tahun. Nah iya. Jadi nanti bisa jadi masalah penyakit dari gigi kemana-mana seperti itu Mbak Ayu. Sama Iya. mungkin gini, kemarin saya pernah tanya dokter gigi. Jadi anak saya itu, jadi kebetulan suami saya, anak saya yang kedua tuh air liur mereka tuh asam. Jadi mereka berdua lah yang paling banyak karang. Dokternya tuh ngajarin gini, setiap habis makan, biasakan kumur. Kumur sampai bersih. Tapi jangan di depan orang ya kan nggak sopan ya habis kita makan gitu jangan. Ke kamar mandi aja sebentar terus dikumur. Dibiasakan Mbak. Dibiasakan. Kalau bisa tuh jangan suka ngemil-ngemil model kayak biskuit-biskuit yang kalau kita makan kan kadang-kadang nempel toh. Ya. Lama lah. Kalau nggak dikumur apalagi bisa kebayangkan sudah punya bawaan air liurnya asam, makan makanannya seperti itu, ya sudah memperparah seperti itu Mbak. Jadi segera aja ke dokter, terus kalau nanti ada yang bolong, itu kan boleh ditambal, Mbak. Gratis kok sama BPJS. Makanya saya ya Mbak Wike itu sampai ke rumah sakit UGM, saya itu pergi ke dokter yang aduh saya lupa ya namanya apa ya, pokoknya subspesialis. Jadi itu sampai rawat akar, itu kan kalau rawat akar sekali datang itu katanya bisa 1,5 juta. Itu karena mahal sekali jarumnya, teman-teman. Tetapi ya puji Tuhan, alhamdulillah kita punya BPJS yang bisa dipakai. Jadi pinter-pinter kita pakai rujukan. Saya tuh bersyukur ya, Tuhan tuh kayak Tuhan tahu masalah gigi. Jadi saya tuh dapat dokter gigi yang
istilahnya itu CS gitu ya, bestie sama saya bisa kadang, dok boleh ya dok ya, saya mau ini dibedah gitu. Kadang-kadang kan kita manut ya, tapi kan ayolah dok, saya pengen dibedah aja, saya takut kalau dicabut lah. Makanya Mbak Maya nanti pakai itu Mbak, ya sambil berdoa, sambil kita berusaha. Dokter itu kadang-kadang dokternya mau kok, umpama kita takut ini, nah dokternya itu bisa memahami seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, jadi manfaatkan. Mbak Ayu segera ya Mbak Ayu, nanti bisa kalau ketemu tak cek loh kowe udah ke dokter apa ora lo ya. Oke, Belum. yuk semangat. Ya, terima kasih Mbak Ripka. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bu Ayu. Semoga cepat sembuh ya masalah giginya Bu Ayu. Ya Mbak, terima kasih Mbak Anggun. Ya, semoga after nanti ke rumah sakit langsung pakai sikat gigi dari Atomi supaya nanti tidak ada problem-problem selanjutnya seperti itu. Oke, Siap. ada lagi yang mau bertanya mungkin? Mumpung masih ada waktu, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Moderatornya tanya, Bu. Saya mau bertanya apa ya? Sharing kali ya, sharing sedikit. Jadi dulu tuh saya punya masalah gigi yang cukup cukup membawa problem ya sama kesehatan saya gitu. Sebenarnya saya bukan orang yang jarang sikat gigi. Saya sangat rajin, dari keluarga saya juga lumayan menerapkan untuk sebelum tidur, bangun tidur, sikat gigi seperti. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena saya makannya juga banyak dan lumayan keras, akhirnya saya punya masalah gigi di sini, di gigi geraham ya. Itu tuh awalnya bolong, ditambal, terus tambalannya tidak baik, nggak bagus, padahal ke klinik ya lumayan, kliniknya itu terkenal bagus gitu loh. Ternyata hasil tambahan yang nggak bagus, rusak lagi, tapi saya udah keburu males ke dokter gigi ya, karena sakit banget gitu loh. Kalau udah ke dokter gigi tuh, aduh rasanya kayak lebih baik di opnam kali ya daripada harus ke dokter gigi gitu. Terus akhirnya saya biarin aja, saya kuliah ke Yogyakarta, saya nggak pernah urus, biarin aja, terus lama-lama dia mulai kayak busuk ya, sorry. Dia lumayan busuk, tapi saya kayak ngerasa ya udahlah, masih ada, maksudnya tetap ada setengah yang lumayan bagus, tapi ternyata tanpa saya sadari itu menimbulkan bakteri dan infeksi. Akhirnya gigi saya itu infeksi, tapi saya nggak sadar karena saya malas tuh ke dokter gigi, dan itu menimbulkan apa ya, penyakit. Ya itu ada, jadinya jadi ada kelenjar di sini. Jadi katanya sih ada hubungannya juga karena dari gigi gitu. Jadi karena ada bakteri, infeksi dan sebagainya. Terus ya maksudnya saya sangat menyadari gitu loh, Kak, pengaruh dari gigi ke kesehatan itu sangat-sangat gede sekali. That's why hmm, mungkin saya pengen sharing ya bahwa pentingnya merawat gigi, sikat gigi 2 kali sehari, dan pentingnya memilih pasta gigi yang baik. Mungkin yang beredaran di manapun, di minimarket yang mungkin kita sudah biasa tahu brandnya, ya itu udah familiar ya, bagus. Kita nggak bilang produk mereka itu tidak baik gitu. Cuman spesifikasi saya ngerasa bahwa pasta gigi yang dimiliki Atomi ini benar-benar dia tuh kayak selain alami, mungkin udah banyak ya yang klaim dia alami, tapi ini benar-benar alami gitu loh. Saya pernah bahkan, ini misal ya ngasih tahu saya, Kak, kayak gini gini gini, ini kalau misalnya kakak lagi apa namanya sariawan, kakak pakai ini bisa nggak sariawan? Loh, saya pikir berlebihan banget nih misal gitu kan. Awalnya karena saya nggak belum nyoba gitu ya. Saya bilang, masa sih kamu paling cuman lebih-lebihin aja biar aku mau nyoba gitu. Enggak, coba pakai aja. Akhirnya dia sharing ke saya coba, dan itu memang beda ya. Saya pernah itu sariawan tuh, saya aku mau coba dong gitu. Beneran loh. Ini saya nggak gimmick ya. Saya beneran kok sehat, kok sembuh gitu loh.
Maksudnya saya nggak pernah nemuin namanya pasta gigi yang bikin kita jadi nggak sariawan. Terus bisa ngurangi yang namanya karang gigi juga. Jadi mungkin hari ini yang pengen saya sharingkan adalah produk kita ini bukan produk yang bimsalabim langsung kayak tadi beberapa problem-problem yang disampaikan oleh ibu-ibu sekalian. Oh kalau pakai pasta gigi ini langsung enggak. Kita juga harus jadi ya harus realistis. Kalau udah parah ya ke dokter gigi. Tapi after itu dicegah gitu dengan pasta gigi kita ini gitu. Dicegah selain kita harus sikat gigi 2 kali, pakailah pasta gigi yang benar kayak gitu. Jadi harus dirawat sih, harus kita skincare aja mau mahal-mahalan gitu. Masa untuk pasta gigi aja cuma 19.000 kita nggak mau gitu. Dan saya juga sukanya pasta gigi kita itu rasanya kecut-kecut enak gitu. Kayak kalau ketelan juga masih nggak apa-apa gitu. Enak banget, enak banget. Jadi semenjak pakai pasta gigi ini juga menurut saya gigi saya jauh lebih pede ya kalau misalnya senyum, ketawa gitu. Lumayan bersih di gigi juga kayak gitu. Jadi mungkin yang belum pakai harus pakai sih. Gitu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu Michelle yang ada di Jakarta. Kalau nggak ada, saya mau nambahin sedikit aja. Tadi baru Baik. keingat. Eh, Kenapa kita harus pilih pasta gigi yang benar dan kualitasnya bagus? Karena apa? Eh, semua semua yang kita gunakan untuk tubuh kita yang baik, termasuk itu minum, termasuk itu makanan, termasuk apapun yang kita masukkan ke dalam mulut kita, eh, itu harus diolah dengan baik. Kalau kita makan makanan yang bagus 100% pun ketika kondisi mulut kita nggak bagus ya itu jatuhnya juga jadi penyakit juga karena kita bawa masuk bakteri kan ke dalam gigi kita. Nah, selain menggunakan pasta gigi dan sikat gigi yang benar, ternyata timing sikat gigi itu juga penting banget nih. Tadi saya diingetin sama anak saya. Jadi timing sikat gigi kebanyakan orang gini, mereka bangun pagi, mandi, sikat gigi, bla 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 semua, terus sarapan pagi, habis itu pergi bus. Nah, itu salah. Karena apa? Setelah kita sarapan, tadi gigi kita udah bersih, kita udah sarapan, kita mungkin tidak berkumur atau kita tidak menyikat gigi lagi, itu dia akan bertahan sampai kita ketemu makanan lagi. Nah, ketika kita ketemu makanan lagi, kita tidak bersihkan lagi, itu bertahan lagi, kita ketemu makanan lagi dan itu bertahan lagi sampai malam. Bayangin, kalau kita sikat gigi bangun pagi jam 7, kita ketemu lagi dengan pasta gigi dan sikat gigi itu mungkin jam 10 malam, berapa jam makanan itu membusuk di dalam sela-sela gigi kita. Nah, jadi bagusnya begini. Kalau saya begini, bangun pagi, saya hanya kayak mouthwash. Jadi saya ambil satu colek, saya masukin ke mulut saya kumur-kumur. Saya kumur-kumur semua, nanti ketika saya oke sempat saya gosok-gosok sedikit, terus saya beraktivitas makan, barulah setelah selesai makan saya bersihkan lagi dengan lebih lebih teliti lagi. Nah, nanti semisal nanti saya habis makan yang manis-manis atau yang keras-keras, saya coba gosok lagi. Kalau misalnya di luaran sana eh, nggak sempat gosok gigi, bawa aja toothpaste kita itu di dalam tas, kemudian kita pergi ke toilet, kita kita colek, kita kumur. Ya, jadi kita kumur aja. Jadi kumur itu sudah termasuk perawatan sederhana dibandingkan kita menunggu sampai dari jam 7 sampai jam 10 malam lagi ya, teman-teman ya. Dan nggak apa-apa. Buat teman-teman yang maaf, mungkin usianya udah ke atas, nggak punya gigi. Aku nggak perlu pakai sikat gigi dan pasta gigi. Salah, teman-teman, salah. Jadi yang sudah nggak punya gigi, tetap butuh pasta gigi dan sikat gigi. Apa yang dibersihkan? Gusinya. Gusi dan lidah. Lidah ya. Karena apa? Sisa-sisa makanan menempel di situ. Kalau kita tidak bersihkan, maka apa bedanya? Mulut kita juga tetap kotor dan tetap bau. Dan itu juga bawa
bawa bakteri ke dalam usus kita juga. Akhirnya di usia yang senja, karena sudah tidak ada perawatan di mulut yang baik, kita akan terserang dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam usus kita. Nah, jangan sampai ya, hanya karena berasa gue nggak punya gigi nih, gue nggak harus sikat gigi. Ya, jangan ya teman-teman ya. Apalagi yang usianya udah naik ke atas ya. Saya nggak mau sebutin usia berapa, tapi pokoknya yang berasa udah itu deh. Nah, tetap wajib ya, tetap wajib ya. Nah, kenapa? Paling punya orang tua kan, orang tua kita kasih tahu gitu. Oh, ma, pak, mbak, nenek, kakek dan segala macam. Walaupun nggak punya, pakai itu. Kalau nggak mau disikat pakai sikat gigi, ya udah pakai tangannya aja, digosok-gosok di lidahnya. Karena lidah yang bersih itu membuat makanan yang kita makan terasa jauh lebih nikmat. Karena lidah adalah alat pengecap kita ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Teresia. Oke, kalau bisa saya simpulkan ya malam hari ini kita harus investasi ya, mulai dari sekarang. Khususnya mungkin buat kita yang masih muda-muda, kayak saya masih 17 tahun. Jadi saya harus udah investasi nih dari sekarang. Supaya apa? Investasi ke gigi, ya kan? Saya nggak mau nih di usia memasuki 30, 40, 50, amit-amitnya gigi saya udah tinggal ya satu-satu dicabut, dicabut gara-gara apa? Gara-gara saya tidak merawat gigi saya dengan baik, saya tidak sikat gigi dengan timing yang tepat, terus saya tidak memilih pasta gigi yang terbaik kayak gitu. Sejauh ini saya belum pernah menemukan pasta gigi sebaik Atomi. Saya belum menemukan ya. Jadi saya mau investasi sih dari sekarang karena jujur gigi itu wow, sangat-sangat penting. Bahkan ya di dunia medis juga kedokteran dipisahin loh gigi dengan dokter apa namanya spesialis yang lain karena memang gigi itu sekompleks itu. Jadi perlu kita apa ya? Perlu kita perhatikan kondisi gigi kita. Kalau memang gigi kita sudah bermasalah, memang udah harus dicabut, monggo dicabut, harus dicabut ke dokter pakai BPJS. Setelah itu langsung beralih ke pasta gigi Atomi. Sudah terbukti. Untuk orang-orang yang sudah memakai, sudah terbukti ya. Jadi mungkin dari ibu atau bapak yang belum makai, ini saatnya pakai nih. Harganya nggak mahal, nggak sampai ratusan ribu, cuma 19.000, which is itu harganya sama dengan yang kita lihat di supermarket yang lainnya gitu, dengan kualitas yang internasional ya, karena ini produk dari Korea kayak gitu, diproduksi oleh perusahaan yang top gitu, yang terbaik sih kayak gitu. Jadi dengan harga yang bersahabat, sangat-sangat tidak rugi kalau kita mau coba, mau beralih bahkan ke pasta gigi dari Atomi. Ya, sangat-sangat tidak rugi. Jadi kita harus uh, bijak nih memilih produk-produk yang kita pakai, khususnya untuk kesehatan, supaya besok kita nggak ngerasain atau nggak nerima uh, penderitaan ya, sakit gigi gara-gara kita tidak memilih produk yang tepat sama tidak merawat gigi dengan baik. Begitu, mungkin ada lagi sebelum kita tuh, mungkin ya ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau ada yang ingin bertanya. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Assalamualaikum. Ruli. Mohon maaf saya nggak Waalaikumsalam. on cam ya, It's okay, Bu. karena saya karena berhijab ini nggak sudah nggak pakai. Selamat malam semua. Selamat malam Bu Rika. Bu Rika. Malam Bu Duri, halo. Iya, ini tadi saya nyimak semuanya. Betul sih, alhamdulillah. Kebetulan saya juga pakai yang ini, yang buat sensitif, yang propolis gitu. Kebetulan kan SA yang lalu kita dapat yang pas lagi sensitif ya. Jadi akhirnya bisa cobain. Nah, tadi juga Bu Wika juga sampaikan ilmunya mengenai apa kebersihan gigi, perawatan gigi, bener banget sih. Saya cuma mau sharing aja. Jadi belum lama anak saya yang laki ini kan males banget ya sikatan. Pada walaupun ibunya diatomi dengan kelengkapan pasta gigi aja juga malesnya luar biasa. Akhirnya bener lah dia kena nih sakit gigi. Bangun tidur, pipinya bengkak banget. Rupanya ada gigi yang geraham-geraham kedua dari belakang itu udah
rata dengan gusi. Nah, gigi geram tadi tuh akhirnya menajam kan, terus ngegesek gusi. Benar tadi yang Bu Rika bilang kalau memang udah problem kayak gitu, sebaiknya kalau dokter sudah kasih saran dicabut, dicabut aja. Karena dengan tergesek makanan tuh lama-lama juga dia membuat luka-luka gitu. Akhirnya ada infeksi, bakteri masuk lebih parah. Cuma ya selain selain odol, saran saya kalau memang udah ada masalah sebelum ke dokter gigi, jangan lupa konsumsi produk-produk atomi kayak hemohim, red ginseng sama spirulina, vitamin C supaya memastikan bahwa nggak ada infeksi dulu di gusi kita. Jadi nanti begitu ke dokter gigi, dokter mau ambil tindakan cabut misalnya itu jadi nggak ada problem lagi harus dimatiin saraf lah, harus minum antibiotik dulu lah gitu. Karena yang lalu anak saya kasih hemohim, red ginseng, spirulina sama vitamin C itu eh, 3 hari. Hari keempat kita ke dokter, dokter kaget. Ini mestinya minum antibiotik, Bu. Enggak saya kasih antibiotik, dok. Saya juga nggak bawa ke dokter. Saya jelasin, saya pakai itu. Akhirnya dokternya ngetes, dicoba pakai obat bius. Karena ini kata apa dokter saran mesti dicabut, melihat giginya geramnya udah habis, bawahnya itu tinggal akar aja sama gusi. Jadi kalau ini dibiarin akan bikin luka terus menerus. Jadi juga nggak ada manfaat. Cuma dokternya ngetes, kalau memang ini apa masih ada infeksi, berarti kita obati dulu. Dicoba pakai obat bius sedikit. Oh, dia bilang masih agak terasa dikit. Dicoba lagi kata dokter. Kita coba sekali lagi dikit nih Bu ya. Kalau masih ada kerasa, kita nggak bisa lanjutin. Dicoba sedikit lagi, ternyata udah kebal. Nah, bisa dicabut. Kemudian itu akhirnya apa bisa bener-bener selamat lah tuh. Jadi selain pakai odol ya, kalau memang sudah ngerasa ada masalah, dirasa sakit gitu, jadi sebelum ke dokter diminumin dulu produk-produk Atomi, jadi supaya nggak ada bakterinya. Kemudian pengalaman juga dari salah satu santri di pesantren, waktu itu kebetulan saya jadi komite pesantren, eh anak laki-lagi nih, tapi problem biasanya di anak laki. Dia juga ngerasain ada problem sakit gigi seperti selubang jarum, kecil banget, halus banget. Sikat giginya rajin. Tapi karena dipikir, udah sikatan nggak apa-apa lah ya, mungkin nanti sembuh-sembuh gitu. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Nggak ada pembengkakan nggak ada pembengkakan di pipinya, di gusi, kelihatannya nggak ada. Tapi dia langsung ngerusak rahang. Jadi yang terjadi rahang bawahnya itu habis sama bakteri. Begitu dibawa ke dokter, terpaksa itu rahang dipotong. Jadi Bapak Ibu eh, mesti hati-hati banget sama urusan gigi. Jangan sampai cerita tadi yang saya sampaikan itu terjadi pada keluarga kita gitu. Jangan sampai terjadi akhirnya potong rahang hanya karena menunda-nunda ke dokter gigi ya gitu. Walaupun cuma segede lubang jarum gitu. Padahal itu eh, ngerusak di bawah gitu. Jadi di atas nggak kelihatan, pembengkakannya juga nggak kelihatan. Nggak taunya ngabisin rahang bawah. Itu aja sih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bu Ruri buat sharingnya. Semoga ya kita semua di sini terhindar dari masalah-masalah gigi. Kita bersyukur kita diperkenalkan dengan produk yang sangat-sangat luar biasa ini karena nggak banyak orang seberuntung kita yang tahu produk ini gitu. Iya benar yang kata Bu Ruri, Bu Ripka dan Bu Teresia tadi, eh, sedini mungkin kita harus mulai memperhatikan kondisi gigi kita. Kalau memang sudah terlanjur ada dosa di gigi kita, segera ke dokter. Setelah itu langsung mulai rutin sikat gigi dengan timing yang tadi yang disampaikan Bu Teresia. Dan jangan lupa cobain dan rasakan manfaat dari sikat gigi dari Atomi. Baiklah, sebelum saya tutup nih ya, mungkin saya kasih kesempatan lagi. Barangkali ada Bapak Ibu yang pengen menyampaikan sesuatu atau mau sharing. Yang terakhir, tidak ada. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bu Teresia sudah memberikan kita materi yang luar biasa, penjelasan yang luar biasa. Saya juga say thank you buat Bu Ripka, buat Bu Ruri, buat
sharing dari Misal dan Mama Per dan semuanya yang hadir di sini. Thank you buat pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Harapannya cuma satu, kita semakin sehat, semakin aware sama kondisi gigi kita, dan semakin bijak lagi memilih produk-produk yang kita pakai untuk sehari-hari. Dan jangan lupa juga bisa sharing ke teman, ke keluarga kita bahwa memang produk yang kita pakai ini sudah terbukti baik kayak gitu. Jadi kita juga pengen berbagi ke mereka supaya mereka juga merasakan dampak yang sama seperti yang kita rasakan. Seperti itu. Nanti buat Bapak Ibu jangan lupa untuk absensi ya di link, nanti akan di-share linknya. Terima kasih buat Bapak Ibu. Terakhir saya pengen baca ini moto Atomi. Saya akan mewakili ya untuk membacakan moto Atomi kita, yaitu menghargai semangat. Oke, kita bareng-bareng aja kalau gitu ya. Yang terakhir, hitungan ketiga, sama-sama kita bacakan moto Atomi. 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo kita. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yes.